Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kalian melakukan praktek. Di mana praktek kali ini yaitu mengenai rekayasa alarm anti maling untuk diaplikasikan pada pintu rumah kalian. Minggu lalu sudah Ibu berikan tayangan-tayangan untuk kalian meresum apa saja yang kalian butuhkan. Nah, untuk hari ini mari kita mulai untuk pembelajaran prakteknya. Kalian perlu menyiapkan adanya kaleng, kemudian untuk alasnya boleh kardus atau boleh kayu, kemudian ada baterai, ada kabel, kemudian ada jepitan dan tali. Itu saja. Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak, di depan Bu Iis sekarang sudah ada alat dan bahan untuk pembuatan praktek kerajinan kalian. Nah, seperti yang kemarin sudah saya bilang, siapkan sesuai pada yang ada di video yang telah Bu Iis bagikan. Nah, di sini Bu Iis memakai kaleng. Kalengnya karena saya punyanya ukuran segini, ya maka saya pakai segini saja agar tidak sulit-sulit mencari. Kemudian di sini ada motor DC ya anak-anak, motor DC, atau kalau kalian misalkan mau mencari atau beli atau pinjam ya, pinjam motor Tamiya seperti itu. Ini adalah motor DC. Kemudian di sini saya menggunakan kardus agar motornya dia bisa disanggah atau lebih tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, alasnya Bu Is menggunakan papan, bagi kalian yang menggunakan kardus juga bisa. Kemudian ada saklar, ini adalah saklarnya ya, saklar. Jepitan cucian ya, ini jepitan cucian. Kemudian di sini baterai seperti ini boleh, atau baterai yang kotak juga boleh gitu ya. Untuk tegangannya bebas. Di sini kalau saya menggunakan tegangannya, sebentar, tegangannya berapa ini? 1,2 volt ya. Di sini ada 1,2 V. Nah, itu tegangannya. Kemudian ada kabelnya. Kabelnya saya menggunakan kabel montase atau kawat montase. Ini kabelnya. Kemudian di sini ada lem tembak. Kalau kalian tidak punya lem tembak ya tidak harus lem tembak, yang penting bisa menempel. Kemudian ada gunting dan ada stop kontak. Ini ya. Jadi mari kita mulai untuk pembuatan kerajinannya. Ya baik anak-anak, mari kita mulai. Di sini Bu Is tadi sudah menempelkan kaleng, kemudian dinamonya, kemudian juga sudah saya tempelkan untuk baterainya. Nah, bagi kalian yang tidak memiliki tempat baterai seperti ini, jadi ini silakan dilepas saja, kemudian ditempelkan ya, antara negatif dengan positif ditempelkan, kemudian diisolasi boleh, tapi yang erat asalkan ini menempel. Nah, nanti untuk outputnya bisa kalian tempelkan kabel dari sini sebagai positif dan di sini sebagai negatif, gitu ya anak-anak. Ya, kemudian Bu Is jelaskan di sini nanti kalian mengenal kabel positif dan negatif. Nah, untuk praktek kali ini nanti semua kabel positif akan disalurkan dengan positif, dan positif seperti itu, dan negatif juga seperti itu. Nah, dari sini nanti kalian punya saklar seperti ini, ada dua. Yang tengah ini sebagai negatif atau netral, yang
ujung itu sebagai positifnya atau fasanya. Jadi untuk yang merah itu positif, yang hitam itu negatif ya. Mari kita pasang. Nah, untuk pemasangan pada saklar ini, jika di sini sudah ada lubangnya, boleh kalian masukkan langsung. Ya, asalkan menempel ya. Kalau kurang panjang, boleh dipotong dulu. Dipotong, bukan dipotong ya, ini dikupas ya. Jangan sampai dia terpotong. Nah, ini sudah. Kemudian saya masukkan. Berarti kalau positif itu di ujung. Lalu saya pilih. Kenapa dipilih? Agar dia benar-benar menempel pada besinya, pada kaki dari saklarnya. Seperti ini sudah menempel. Nah, kemudian untuk yang hitamnya, lepas anak-anak. Untuk yang hitam, nah untuk kabel yang hitam, yang netralnya, boleh kita sambung langsung pada motornya. Di sini di motor juga keluar dua kabel, ada merah dan hitam, fasa dan netral atau positif dan negatif. Nah, yang hitam boleh kalian langsung gabungkan, dipilih ya. Jadi agar benar-benar yakin bahwa kabel ini tersambung. Mengapa harus begitu? Karena kalau tidak begitu, nanti tidak ada aliran listrik yang mengalir kalau memang tidak tersambung. Jadi bisa jadi nanti dari baterai tidak sampai pada motornya. Sudah seperti ini. Kemudian yang dari saklar ini kamu ambilkan pada kabel lain yang nantinya akan dihubungkan pada jepitan. Nah, di jepitan ini kalau pada video menggunakan lempengan besi atau aluminium bisa, atau seng bisa, atau tembaga juga bisa. Nah, karena saya tidak punya, maka akan saya langsung tempelkan pada kawatnya. Di sini sudah saya potong, maka akan saya tempelkan langsung. Jepit dulu, kemudian kita lem di ujungnya saja. Kemudian di belakangnya kalau tidak yakin ini sudah menempel, boleh kalian tambahkan lagi. Ya, untuk menempelkannya agak sulit anak-anak karena saya menggunakannya lem tembak ya. Seharusnya kalian kalau punya lem putih, lem bening, itu sangat cepat sekali untuk menempelkan. Lem lagi. Gini, ditunggu kering. Nanti untuk bagian yang atas disambungkan langsung dengan yang dari dinamo, positif yang dari motor DC ini ya. Mohon maaf, motor DC. Kalau tidak sampai, nanti kalian sambung dengan kabel lagi. Nah,
sudah menempel, kemudian kita sambungkan. Karena saya tidak yakin ini sampai, maka saya gunakan pada kabelnya saja. Dilem lagi. Nah, fungsinya diberi lempengan atau diberi kabel seperti ini pada jepitan bagian atas dan bawah, itu agar nanti ketika pintu terbuka, kemudian stik kayumu itu terlepas, maka kedua lempengan atau kedua tembaganya dia akan menyatu. Sehingga kalau menyatu nanti ada aliran listrik yang terhubung. Jadi dari baterai, kemudian dari saklar sampai ke motor DC-nya. Kalau dia terbuka ke atas, maka dia tidak mau tersambung ya. Dia tidak mau tersambung, alias di sini tidak menempel gitu kan ya. Mohon maaf tadi terbalik untuk mengelemnya. Kita ulangi lagi. Bagian atasnya juga kita lem. Kita tunggu, sekalian kita tempelkan pada papannya. Kalau sudah, mari kita sambungkan untuk bagian fasanya. Ternyata belum menempel. Memang dibutuhkan ketelitian, kehati-hatian, dan kesabaran untuk membuatnya. Nah, yang satu ini ya, yang satu karena saklar itu dia hanya dilewati oleh kabel fasa-fasa atau positif-positif, maka di sini tidak dari baterai yang negatif tapi langsung terarah atau nantinya bertemu dengan kabel positif dari motor DC. Tempelkan, ini bukan memotong ya, tapi karena saya tidak ada alatnya, maka ini saya pepetkan. Tempelkan dengan gunting. Sudah tertempel, maka yang satu tinggal ke motor DC-nya.
tinggal kita pilin, kita lilitkan. Seperti ini. Dan kita coba dulu. Nah, oke, bisa ya. Kita sambungkan langsung. Kita tempel dulu untuk saklarnya. Silakan nanti kalian membuat serapi mungkin ya anak-anak. Kita tunggu dulu. Sambil kita coba. Nah, ini mungkin baterainya dia kurang kencang, kurang besar tegangannya, maka dia seperti ini. Dia harus dibantu. Nah, ini dia bisa menyala karena apa? Karena di sini belum saya beri penghalang. Kalau pada video itu ada stik es krim yang untuk menghalangi antara tembaga yang bawah dengan yang atas agar tidak menempel. Kita coba pakai kertas dulu ya. Pakai kardus. Di sini saya punya kardus. Mari kita coba. Nah, kalau seperti ini berarti kan dia antara tembaga dan atas dan bawah dia tidak menempel. Maka coba. Nah, kita on kan juga dia tidak menempel, tapi setelah kita tarik, nah, ini sudah bergerak ya, kita bantu. Nah, kita matikan lagi. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah kerajinan yang harus kalian buat. Ya, saya jelaskan di sini kenapa bisa menyala, Bu. Ya, jadi saya jelaskan tadi pada baterai dia punya sisi positif dan negatif. Nah, kabelnya, keluaran kabelnya juga kabel positif dan kabel negatif. Kalau di sini saya umpamakan yang positif itu yang merah. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk saklarnya yang ujung itu adalah positif, yang tengah itu adalah negatif atau fasa dengan netral yang tengah. Nah, maka kalau kalian lihat di sini dari baterai kabel positifnya dia berada di ujung. Oh, mohon maaf anak-anak, saya melupakan sesuatu. Untuk saklar dia semuanya fasa ya. Mohon maaf saya ralat. Untuk saklar dia semuanya adalah fasa, baik tengah maupun pinggir itu adalah fasa. Jadi dari baterai kita ambil yang positif, fasa itu positif ya, positif masuk ke ujung dulu. Nah, kemudian keluarannya atau yang di tengah itu kita sambungkan pada jepitan ini. Nah, di jepitan ini tidak ada netral juga anak-anak, semuanya fasa. Fasanya kemana? Kok bisa Bu ini fasa? Ya, ini dilihat bawah adalah sambungan dari fasa saklar. Kemudian setelah itu atasnya sambungan dari fasa dari motornya atau positif dari motornya. Nah, negatifnya bagaimana? Yang negatifnya dari baterai, dilihat ini dari baterai langsung terhubung oleh motor DC. Nih, motor DC. Ini ya, motor DC ini ya. Jadi keluaran positif dari
motor DC akan tersambung dengan positifnya baterai. Walaupun terhalang oleh saklar, oleh jepitan, tetapi ini adalah line atau kabel positif. Semuanya adalah teraliri positif gitu ya. Kemudian yang negatifnya, motor DC mendapatkan negatifnya dari baterai gitu ya. Jadi ini tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa terus kamu memberikan dari baterai kita berikan pada tengah-tengahnya saklar. Nah ini salah ya, ini salah, bahwa saklar itu membutuhkan tegangan, membutuhkan kabel positif saja, tidak ada yang negatif. Jadi kita coba lagi. Nah, ya, cukup. Nah, ini adalah kerajinan kalian, yaitu alarm anti maling. Bisa kalian aplikasikan pada pintu rumah. Nih, contohnya seperti ini. Nanti kalian berikan pengait antara pintu dengan tembok yang ketika pintunya dibuka dia akan terlepas. Nah, ganjel ini akan terlepas. Contoh, jangan lupa saklarnya di-on-kan dulu. Ditarik. Nah, ini sudah mulai. Anak-anak, mengapa tadi harus saya bantu untuk memutar motornya terlebih dahulu? Karena mungkin tegangan dari baterai tidak terlalu kuat. Maka jika memungkinkan, kalian bisa menggunakan tegangan yang lebih besar dari yang saya miliki ini. Ya, anak-anak, ini adalah pembelajaran hari ini. Silakan kalian laksanakan dengan baik. Tetap kita harus belajar walaupun di rumah, tidak boleh bermalas-malasan. Anak sekolah tugasnya adalah belajar, tugasnya menuntut ilmu. Tanggung jawabmu terhadap orang tua yaitu kamu belajar. Gitu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini. Bu Is harap semua tugas-tugasnya, semua pekerjaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa kalian selesaikan dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Salam sehat, salam semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap mencegah penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.